warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Di video ini gua nggak unboxing ikan, tapi gua unboxing refugium, tanaman-tanaman yang ada di refugium kita. Nah, sedikit gua akan ngejelasin ya, kenapa gua selalu menyarankan pelanggan gua itu punya SAM. Kalau kita merawat akuarium air laut, kita lebih baik menggunakan SAM. Itu akan jauh lebih baik dibanding kita pakai filter kanister ataupun filter hang on ya gitu, yang filternya itu akan jadi terbatas teman-teman. Dan gue selalu menjelaskan misalnya kita ini pengen merawat ikan laut, artinya kita harus merawat airnya. Nah, gimana cara merawat airnya? Yaitu dengan sistem filtrasi yang benar gitu. Walaupun itu juga susah, gue pun kadang-kadang suka kecolongan, kadang lagi males atau gimana gitu ya, suka kecolongan gitu kan. Efeknya itu bisa sangat besar. Nah, yang di video sebelumnya gue jelaskan kita gimana caranya kita membuat ekosistem laut ada di akuarium kita. Nah, itu memang tidak mudah teman-teman, karena ada beberapa tadi ya, selain adanya cleaning crew gitu ya, kita juga butuh media bakteri untuk mengurai itu. Dan yang kalau di laut kita punya refugium, yaitu yang berada di SAM. Nah, kenapa harus ada refugium? Refugium itu satu, di situ ada tanaman yang menyerap nitrat. Nah, beberapa tanaman itu tidak bisa ditaruh di main tank. Kenapa? Karena bisa dimakan sama ikan. Contoh jenis-jenis botana, jenis-jenis kayak keranjang Bali gitu ya. Mereka tuh suka sama alga. Dan tanaman refugium ini ada beberapa yang bisa dimakan sama mereka. Nah, itu yang akan jadi susah teman-teman. Itu kenapa gue lebih prefer naruh si tanaman refugium ini ada di SAM, jadi tidak terganggu. Dan balik video sebelumnya gue menjelaskan ada ikan mandarin. Nah, ikan mandarin ini makan kopepot. Nah, kopepot ini jika ada di main tank itu akan menjadi makanan alaminya si ikan-ikan, yang pastinya di saat ikan itu banyak dimakan dan akan habis, populasinya pun habis. Nah, itu kenapa kita butuh refugium di mana di situ tidak ada ikan. Nah, tidak ada ikan, kopepot akan berkembang biak dengan baik, dengan banyak di refugium tersebut. Nah, di refugium tersebut jika sudah banyak, itu pasti ada kopepot yang terbawa oleh mesin ke main tank, dan di saat itulah ikan akan memakan. Nah, jadi itu sistemnya ya teman-teman. Jadi kenapa gue harus selalu menjelaskan tentang refugium dan SAM, karena seperti itu yang akan membantu kita. Misalnya kita beli ikan baru atau masih gimana, dia belum terbiasa dengan pelet, si kopepot ini akan menjadi makanan utamanya gitu. Dan contohnya kayak di bagian penampungan koral gua yang ada di bawah sini, ataupun di tempat anemon, ataupun misalnya gue punya ada di belakang gue yang seperti ini. Nah, di sini ada kepe monyong ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat dengan jelas, di sini tuh ada kepe monyongnya. Nah, kepe monyong ini selain dia memakan saya untuk jual juga, tapi saya taruh di tempat koral. Kenapa? Karena di situ ada hama-hama yang kita tidak tahu gitu ya, kayak cacing bristol yang masih kecil, telur-telurnya mereka menetas gitu kan. Seperti itu kita butuh ikan atau predator alami dari ikan. Bisa juga sih sebenarnya pakai kimia ya, tapi kalau gue agak takut karena di saat itu kimia itu pasti ada side effect. Nah, side effect ini yang gue agak ngeri gitu. Gue jujur mungkin ilmu gue nggak sejauh itu, makanya kok gue nggak mau pakai, karena mungkin gue masih pemula, gue belum berani terlalu pakai kimia gitu. Kalau nggak terpaksa sekali, contohnya kayak obat-obat seperti cupramin itu juga ya bisa kimia, tapi kita masih bisa ngontrol, kita tahu gitu. Tapi kalau yang untuk seperti membunuh aiptasia gitu ya, atau kita membunuh cacing-cacing hama, nah itu yang agak susah sebetulnya. Gue agak nggak berani gitu. Tapi kalau teman-teman senior, gue yakin udah bisa ya teman-teman. Nah, oke, di sini gue juga langsung menjelaskan ada beberapa ya refugium nih teman-teman. Ini gue kemarin baru unboxing. Ada aseman. Nah, kalau aseman ini seperti ini teman-teman ya, itu kayak daun-daun gitu, itu aseman. Dan kalau ini yang kayak anggur, ini namanya angguran gitu. Dan ini juga gue ada yang baru masuk nih, jenis kayak rumput, ini rumput jarum teman-teman ya. Ini ada banyak, gue baru unboxing kemarin tuh sekitar 20 lebih lah ya.
gue baru masukin. Dan di sini pun ada juga nih, ini jenis yang warna merah, teman-teman tahu. Cuman ada satu nih, gue kemarin buat sampel karena ada pelanggan gue mesen, gue order ya. Fungsi sih hampir sama aja, fungsinya sama seperti ini tuh. Ini juga anemon ada banyak nih teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah selain aseman ini juga sebetulnya ada juga, nah ini pohon masuk ke dalam sini. Ini udah kayak di hutan bakau ya. Ini namanya bakau teman-teman. Jadi kalau bakau ini bisa sebesar ini, bisa tinggi sekali. Ini udah setinggi saya hampir 2 meteran ya. Saya 1 meter 70, 1 meter 80-an lah ini tingginya, kan lebih tinggi lagi daripada saya nih soalnya nih ya. Jadi bisa sebesar ini jika bawahnya teman-teman pakai kalau saya pakai karang ya, pakai dead rock yang akhirnya berubah menjadi, saya nggak tahu udah lama mungkin jadi live rock, saya juga kurang ngerti. Tapi ini sudah sangat tinggi sekali karena pegangannya sangat kuat teman-teman. Nah ini yang saya taruh ini juga umurnya sama, tapi saya taruhnya di situ. Jadi mungkin nggak terlalu bisa besar sekali ya, beda lah sama yang ini. Kalau ini udah size super jumbo sekali. Dan sebenarnya keren juga punya teman-teman bikin bak seperti ini, ada seperti ininya juga oke. Dan teman-teman bedanya kalau teman-teman pakai yang teman-teman main FO dan ada cupramin ya, cupraminnya atau obat-obat ikan. Nah ini akan jadi masalah teman-teman. Kalau seperti ini yang kayak asaman angguran atau cukup jarum seperti ini, itu tidak akan kuat teman-teman. Tidak akan kuat karena mereka akan mati. Jadi cupramin ini bisa membunuh bukan hanya kuman-kuman tetapi juga biota lainnya kecuali ikan. Makanya itu kenapa dibilang FO, fish only ya. Jadi ini refugium untuk FO itu kalau pengalaman gua cuman bisa pakai si bakau ini, titik. Karena bakau ini tidak berpengaruh sama si obat itu. Karena yang penting selama si batang ininya masuk dan ujungnya, kalau ini kalau kita ujungnya ya, nah ujungnya ini tetap ada di atas air, mereka akan hidup. Tapi kalau terendam semua mereka mati gitu. Jadi salah satu refugium yang teman-teman butuhin untuk tank FO adalah adalah si bakau ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang suka ya jaga-jaga tanknya tiba-tiba kena white spot atau lain sebagainya, teman-teman nggak takut refugiumnya akan rusak. Teman-teman masukin si cupramin ini ya dengan bakau ini. Dan selain ini ada juga jenis saya si Chaito. Tapi kalau saya jujur dari bertahun-tahun nih ya, saya miara sampai jualan ikan pun saya kurang kurang cocok ya, nggak pernah berhasil gitu sama si Chaito ini gitu. Nah ini lucunya sebenarnya kalau teman-teman mau bikin tank isinya refugium aja tuh bagus sekali, karena ini nanti akan merambat di batu-batu karang ya, jadi terlihat alami sekali seperti di lautnya. Tapi kalau masukin kayak keranjang ya bisa habis juga teman-teman ya, seperti ini juga nih ya. Ini rumput jarum. Jadi sebenarnya kalau teman-teman main tank yang mau pakai lampu putih tapi motor terlihat nggak kusam sekali, bisa pakai sistem seperti ini. Jadi jadiin dulu tanknya, jangan masukin ikan. Kalau masukin ikan ya hanya cleaning crew aja sampai ininya sudah settle, udah merambat menjadi, nah baru masukin ikan, jadi terlihat akan bagus. Oke, teman-teman, itu sedikit sharing ya sama teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang keliru atau direvisi, silahkan tulis di komen. Jadi maksudnya jangan sampai ada kesalahan juga, saya memberitahukannya. Mungkin itu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman.